Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya akan menjelaskan apa itu tentang strategi di tugas kedua. Dituliskan di sini seorang profesor di Harvard Business School, Porter menentukan bahwa dua faktor di atas semuanya mempengaruhi peluang bisnis untuk menghasilkan keuntungan yang unggul. Pertama, ada daya tarik atau sebaliknya dari industri di mana ia terutama beroperasi. Kedua, dan dalam lingkup pengaruh organisasi yang lebih penting adalah bagaimana bisnis memposisikan dirinya dalam industri itu. Teori kelima kekuatan struktur industri, Porter mengendalikan bahwa 5 kekuatan yang mendorong persaingan dalam suatu industri harus dipahami sebagai bagian dari proses memilih strategi mana yang akan dikejar. Kekuatan dia identifikasi adalah: pertama, ancaman substitusi; kedua, ancaman pendatang baru; ketiga, kekuatan pemasok; keempat, kekuatan pembeli; dan kelima, jumlah dan kapasitas kompetisi. Bisnis dapat mengikuti jalur, ada dua: keunggulan biaya atau jalur diferensiasi industri secara luas, atau mereka dapat mengambil jalur ketiga. Mereka dapat berkonsentrasi pada segmen Pasifik yang sempit baik dengan keunggulan biaya atau diferensiasi. Ini dia sebut sebagai fokus startup, hanya perlu memilih salah satu dari opsi ini. Namun usaha mapan dapat mengejar berbagai jenis strategi untuk berbagai bagian bisnis mereka atau di pasar yang berbeda. Kepemimpinan biaya rendah tidak boleh disamakan dengan harga rendah. Sebuah bisnis dengan biaya rendah mungkin atau tidak mungkin tidak memberikan penghematan tersebut kepada pelanggan. Efisiensi operasi, yaitu proses baru, metode kerja atau cara kerja yang lebih mudah. Desain ulang produk, ini melibatkan memikirkan kembali proposisi produk atau layanan secara mendasar untuk mencari cara yang lebih efisien untuk bekerja atau bahan pengganti yang lebih murah untuk dikerjakan. Standarisasi produk, berbagai macam penawaran produk dan layanan mengklaim untuk memperluas pilihan pelanggan selalu mengarah pada biaya yang lebih tinggi. Strategi dan tujuan, perbedaan yang diinginkan dalam produk mereka dan keduanya tidak membuat Apple menawarkan harga yang terendah di industri masing-masing, karena pelanggan bersedia membayar ekstra untuk perbedaan istimewa dan harga yang tertanam dalam produk mereka sendiri. Kedua, kendala atau peluang legislatif apapun. Yang ketiga, setiap perubahan dalam teknologi atau tren sosial yang mungkin berdampak pada ukuran pasar atau pilihan konsumen. Nah, yang terakhir, setiap tekanan politik baik domestik atau pan-Eropa yang kemungkinan akan mempengaruhi bisnis Anda. Materi selanjutnya mengenai bisnis batasan, yang dimana dalam bisnis batasan ini terdapat beberapa poin. Apa saja sih cara atau batasan-batasan dalam menjalankan suatu bisnis. Satu, yakni misi. Apa sih misi didirikannya bisnis tersebut? Adapun yang kedua yaitu tujuan kenapa bisnis ini didirikan, dan selanjutnya itu geografi, letak atau strategis tempat di mana bisnis itu didirikan. Untuk selanjutnya ada pemasaran mencampur. Salah satu sub poinnya yaitu produk, harga, promosi, dan pastinya adalah tempat, karena tempat ini sangat berpengaruh terhadap para masyarakat yang minat atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh yang terakhir saya akan menjelaskan tentang strategi dan tujuan. Di dalam strategi dan tujuan ada dua. Yang pertama yaitu visi dan yang kedua misi. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang visi. Visi adalah tentang memperluas jangkauan, memperluas pengalaman sebelum kita bertujuan berbisnis. Jadi sebelum kita terlaksana bisnis kita perlu visi, yaitu pengalaman, belajar, entah itu dari organisasi, entah itu dari kita berkursus, terserah. Kita harus memperluas pengalaman, memperluas jangkauan kita. Dan yang kedua yaitu visi. Apa itu visi? Visi adalah kinerja atau praktek. Setelah kita dari pengalaman berbisnis, kita dari belajar, kita dari berorganisasi,
Jadi setelah itu kita harus mempraktekkan di masyarakat, di dunia bisnis. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian dan saya mewakili dari kelompok saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.